udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Udara adalah salah satu elemen yang sangat penting sebagai penunjang semua makhluk. Bisa kalian bayangkan bagaimana jika di dunia ini tidak ada sedikit saja, maka semua akan mati karena tidak bisa bernafas. Bukan hanya itu saja, peranan penting dari udara ini bukan hanya digunakan untuk manusia, makhluk hidup, maka dari itu manusia selaku salah satu makhluk hidup mempunyai akal harus bertanggung jawab atas kondisi kesehatan dan kebersihan udara sendiri. Dalam atmosfer bumi, terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya, seperti pembakaran sampah atau lainnya. Nah, pembakaran sampah yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya pencemaran di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya pula bagi kesehatan hewan dan manusia. Yang kedua, aktivitas manusia. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan karena tidak ditangani dengan baik. Berikut merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas manusia. Seperti yang pertama, pembakaran sampah. Yang kedua, asap-asap industri. Yang ketiga, asap kendaraan. Yang keempat, asap rokok. Dan yang kelima, senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain sebagainya. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Yang pertama, dampak bagi kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. ISPA atau infeksi saluran pernapasan adalah salah satunya. Saluran pernapasan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja, pengendapan-pengendapan logam yang terlarut pada udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius dari polusi udara adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon dioksida yang terlalu banyak di udara atau lebih banyak dari oksigen dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen, sehingga sesak napas, terjadi pusing, dan berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Dampak yang kedua bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Yang ketiga, efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Jadi, efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu rata-rata bumi
yang diakibatkan oleh adanya gas-gas rumah kaca yang berlebih di bumi, atau diantaranya gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Karbon monoksida dan karbon dioksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung atau terkurung di dalam seperti pada rumah kaca. Dampak yang keempat, rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, seperti freezer dan AC, serta aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal, lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar UV yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya ozon, masuknya sinar UV ini akan diredam, sehingga dampak yang ditimbulkan lebih sedikit. Sayangnya, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan ozon. Pada saat ini, CFC untuk pendingin dan aerosol telah diganti dengan bahan lain yang lebih ramah lingkungan. Upaya penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan melihat faktor penyebab pencemaran udara. Berikut adalah upaya penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya kendaraan bermotor. Transportasi di jalanan merupakan penghasil nitrogen oksida terbesar. Nitrogen oksida merupakan polutan udara yang memiliki efek buruk terhadap paru-paru kita. Untuk mengurangi efek tersebut, sebaiknya kita lebih memilih berjalan kaki, menggunakan sepeda, atau menggunakan kendaraan umum. Yang kedua, hemat energi. Pembakaran fosil untuk produksi energi menimbulkan polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon dioksida, CFC dari mesin pendingin, dan beberapa polutan lainnya yang berbahaya. Oleh karena itu, kita dapat mencegahnya dengan menggunakan mesin elektronik seperlunya saja, mencabut colokan yang tidak digunakan, dan mematikan lampu saat pagi dan siang hari. Yang ketiga, menerapkan prinsip 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair, yang pembahasannya sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Yang keempat, menanam pohon. Seperti yang kita ketahui, pohon atau tumbuhan dapat menyerap kandungan karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis dan digantikan oleh gas oksigen yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Selain menanam pohon, kita juga dapat melakukan pencegahan dengan cara tidak melakukan penambangan liar dan pembakaran hutan. Yang terakhir dan yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran diri.